atau arus balik, keduanya selalu membuat persoalan. Kalau urusan tahunan saja masih terus seperti ini keadaannya, bagaimana dengan transportasi di wilayah pedalaman seperti ini coba? Ini bukan cerita dari dunia lain, saudara-saudara. Ini kehidupan nyata di negeri kita. Mestinya keadaan seperti ini sudah jadi masa lalu. Sudah tahu kan, yang namanya transportasi adalah salah satu penentu perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Ketika sarana perhubungan begini ngeri dan menakutkan, bagaimana kita bisa membedakan masa penjajahan dan masa kemerdekaan? Di jantung Pulau Kalimantan ini, keadaan saudara-saudara kita ya seperti ini. Katanya sih, wilayah-wilayah perbatasan seperti ini disebut sebagai beranda depan Indonesia. Kenyataannya bagaimana? Lihat sana, kayak marut-marut, merawut lah. Dikiranya gampang. Turu tak gelesa oma ake. Ini jadi rintangan orang masuk. Kalau itu menghalangi pandangan. Ruangan sempit begini mah tantangan banget kalau mau bikin open house lebaran. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Saudara-saudara, yang namanya manusia tidak peduli status dan jabatannya pasti punya dosa dan kesalahan. Kalau berdosa kepada Allah, ya bertobat dan memohon ampunannya. Kalau berdosa kepada sesama manusia, ya bersalaman dan meminta maaf tentu saja. Kalau dosanya kepada orang banyak, memangnya cukup dengan hanya bikin open house saja? Open house mah terbatas sekali jangkauannya. Yang datang pun hanya orang-orang sekitarnya. Urusan transportasi mudik saja masih berantakan. Bagaimana dengan rakyat yang di pedalaman coba? Yang tidak banyak pilihan angkutan dan sarana transportasinya. Kalau mau berangkat ke open house, bisa-bisa baru sampainya lebaran tahun depan, saudara-saudara. Benar-benar tidak beres. Kalimantan memang tidak memberi banyak pilihan transportasi bagi para penghuninya. Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua, keluasan Borneo menjadi tantangan pembangunan infrastruktur perhubungan. Makanya, sungai-sungai jadi urat nadi kehidupan yang tak tergantikan. Mau kemana saja, dari mana saja, membawa apa saja, ya kapal dan perahu seperti ini yang jadi andalan. Mudik ke hulu inilah tantangan terbesar perjalanan menuju ke pedalaman. Jangan salah, kelihatannya sih santai dan menyenangkan, bagai petualangan di musim liburan. Tapi kalau sudah ketemu riam yang deras seperti ini, bagaimana? Ternyata sebagian penumpang harus turun dulu, biar beban perahu berkurang. Katanya, di depan ada riam besar yang harus dilewati dengan hati-hati. Para penumpang jalan kaki dulu di pinggiran sungai. Motoris kita berjuang melewati riam yang berbahaya ini. Berhubung ini air sudah bagus, jadi kondisi riam tidak terlalu menakutkan gitu atau mengerikan gitu kan. Jadi untuk air sekarang ini stabil-stabil saja. Di musim kemarau yaitu mulai dari bulan 8, 9, 10 itu yang paling mengerikan itu. Jadi kita itu estafet kadang bisa tidak sampai. Katanya arus sungai seperti ini masih mendingan saudara-saudara. Kalau sedang arus deras lebih mengerikan lagi perjalanannya. Luar biasa sekali ya perjuangan mereka. Kenapa ya masyarakat di sini sedia bertaruh nyawa seperti ini?
untuk mengangkat sembako ke sini untuk kita jual kepada masyarakat yang ada di sini untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Yaitu dalam perjalanan untuk mengangkat sembako itu makan waktu 2 hari baru sampai ke sini. Yang khawatirnya itu ya selalu ada kan, kita lihat sikon air kan. Kalau dia kemarau mendekati air yang di bawah normal ini, di situ yang ngeri. Kadang kalau mesin macet, nah di situ kadang kena musibah gitu kan. Ya sudah biasa gitu kan. Jadi ya mau tak mau kadang ada teman yang kena musibah, ya kita prihatin juga kan karena barang yang dia bawa habis. Tidak ada sama sekali untuk ganti rugi dari pihak longboat maupun dari toko, tidak ada. Itu semata-mata memang rugi. Ya kalau memang kena musibah ya habislah gitu. Masyarakat wilayah ini benar-benar menghayati jadi rakyat Indonesia ya. Biar kehidupannya penuh tantangan, segala resiko ditanggung sendirian, selalu tersedia yang namanya ketabahan. Ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Rasanya hikmah Ramadan itu benar-benar relevan dengan kehidupan rakyat kecil negeri ini. Kehidupan yang menghadapkan kita pada berbagai macam tantangan persoalan. Kehidupan yang perjalanannya penuh resiko dan mara bahaya. Kehidupan yang terus melatih kita untuk tetap bersabar, untuk menahan emosi, tidak mudah marah, juga tidak gampang menyerah. Ini kenapa kehidupan kita dibolak-balik terus seperti ini ya? Ramadan, tabah menahan lapar dan dahaga. Sudah lebaran, ketemu arus balik dan arus mudik yang harus dijalani dengan penuh kesabaran. Hari-hari biasa juga ketemu banyak persoalan yang harus diterima dengan penuh keikhlasan. Benar-benar tidak beres, saudara-saudara. Turu tak gletae oma ake. Lebaran saatnya saling memaafkan. Rakyat minta maaf karena selama ini suka mengeluh, memprotes, dan menuntut. Pejabat minta maaf karena belum bisa mewujudkan kesejahteraan. Dan kehidupan berbangsa dan bernegara pun bisa dimulai dari awal lagi. Kalau sudah begini, mestinya semua baik-baik saja. Rakyat bisa protes lagi, mengeluh lagi, dan menuntut lagi atas segala macam perbaikan untuk pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Pejabat juga bisa kembali berpidato dan melakukan segala macam seremoni atas nama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Terus begitu sampai Ramadan tahun depan. Lalu sibuk lebaran lagi, sibuk bermaaf-maafan lagi. Dinamis sekali ya kehidupan di negeri kita ini. Ketika infrastruktur arus mudik dan arus balik lebaran membuat sibuk mereka yang ada di pusat-pusat kekuasaan dan perekonomian, situasi absurd semacam ini adalah rutinitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh mereka yang melintasi wilayah Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bang, ini kenapa banyak tawon, Bang? Gara-gara kendala motor yang rusak dan kendaraan bawa garam. Jadi tawon pada berdatangan? Iya. Oh, terus ini gimana, Bang? Pemecahannya, Bang? Sama Abang? Ya harus diganti ini alat yang rusak. Oh, terus gimana gantinya? Tunggu teman dari sana pasang, ya baru bisa jalan. Yakin, Bang? Nanti kalau udah baik, yakin. Naik berani menaik itu Berani, semuanya? karena apabila sudah bunyi motor, itu tawon akan lari bila cium bau bensin. Jadi kenapa tawon menghampiri gini, Bang? Tapi begini dia cium ini bau garam. Selalu itu, Bang? Ya selalu. Setiap ada kendaraan bila bermasalah, dia cium bau garam, tawon pasti datang. Tapi kami pengunjung sudah biasa masalah begini. Yang penting tawon jangan diganggu, dipukul atau dibunuh. Luar biasa sekali saudara-saudara. Hidup di pedesaan membuat mereka jadi banyak makan asam garam kehidupan. Tahu yang namanya tawon alias lebah? Tidak harus digebah dan dihadapi dengan kekerasan, tapi dipahami perilakunya. Perjalanannya bagaimana? Motor kecil begini banyak sekali muatannya.
Berapa berat nih beban bang? Hampir 250 kilo beban motor. Ada pesanan apa ini punya abang Ini sendiri? adalah pesanan barang orang dari Seko untuk kebutuhan sehari mereka di atas. Karena masih sulitnya kendaraan 4 roda tembus, jadi kami pengojek ambil pesanan dari atas untuk keperluan mereka. Wilayah Seko, Luwu Utara terletak di pegunungan Tokalekaju. Dengan posisinya yang ada di tengah Pulau Sulawesi, daerah ini sering dijuluki sebagai The Heart of Celebes, alias jantungnya Sulawesi. 150 km saja jaraknya. Tapi lika-likunya punya banyak cerita yang menguji kesabaran dan ketabahan. Berapa lama ya perjalanannya? Tergantung dari musim ini. Kalau dia musim hujan, kadang kita 4 malam di jalan. Kalau kemarau bisa 8 sampai 10 jam lah tembus di di Seko ini, kecamatannya Eno. Kalau dia di musim hujan, itu tarifnya sampai ya 800-an. 9, kalau kemarau kadang 6, 7 begitu. Kalau di musim kemarau. Karena kita kalau di musim hujan terlalu banyak ini. Mana onderdilnya, mana bahan bakarnya. Ya, beda dengan kalau musim kemarau. Luar biasa saudara-saudara. Ternyata perjalanan ke Seko bisa menghabiskan waktu berhari-hari dan tarif ojek yang mahal sekali. Bermalamnya ya seperti ini, di warung makan pinggir jalan yang biasa jadi persinggahan. Tempat para pejalan mengisi energi dan beristirahat untuk perjuangan esok hari. Hari baru telah dimulai. Saatnya kembali melanjutkan perjuangan. Kalau jalur perjalanan masih jauh dari impian, tidak apa-apa kali ya. Mau bagaimana lagi? Yang namanya perubahan di mana-mana memang masih jadi mimpi di negeri ini. Tantangan berikutnya sudah menanti untuk dilewati. Yang ini juga, ternyata kemacetan bukan hanya ada di kota. Mau bagaimana lagi? Kalau jalan longsor seperti ini, bukan hanya dibutuhkan kesabaran untuk antri, tapi saling bantu juga saudara-saudara. Tapi kenapa ya jalan rusak seperti ini ramai sekali lalu lintasnya? Saya dari Seko mau ke Sabang jual beras. Beras untuk kebutuhan keluarga sehari-hari atau gimana? Ada kebutuhan keluarga sehari-hari, ada untukku dijual. Berapa penting tuh arti ojek gitu Bang, bagi masyarakat Seko? Sangat penting karena butuh barang di atas. Nah, mereka juga jual, mereka juga makan. Kalau misalnya nggak ada ojek, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan hidup di Seko gimana tuh? Ada tapi ya seadanya. Oh kan, karena jalanan berantakan, yang namanya kebutuhan sehari-hari jadi susah didapatkan. Makanya para tukang ojek pemberani seperti mereka inilah yang jadi andalan. Tapi kalau motor juaranya mengalami kerusakan, bagaimana? Apa tidak kapok ya? Bang, itu kenapa Pak? Ini pecah lahar. Kenapa tuh Bang? Mungkin pengaruh lumpur ini. Kalau longsoran ini kenapa nih? Sering terjadi atau gimana? Sering terjadi nih kalau musim hujan. Ada berapa titik longsoran tuh kalau hujan biasanya? Hampir 30-an ini. Itu mempengaruhi perjalanan jadi berapa lama biasanya, dari waktu tempuh berapa jadi berapa biasanya? Biasa kalau musim kemarau cuma 1 hari, kalau musim hujan biasa 2 hari, 3 hari. Nah, beratnya itu kalau ketika longsor ini gimana Bang? Gimana rasanya? Sangat ini? Sangat payah kalau longsor, setengah mati. Tetap jalan saja. Siapa tahu ada itu di jalan, kita bantu-bantu sama teman-teman. Itu kalau jatuh. Teman-teman kalau jatuh
sangat rame. Rame gimana tuh, Bang? Kita biasa ketawa-ketawa, padahal sangat susah tetapi senang karena kita banyak jalan jadi. Abang sendiri pernah jatuh nggak, Bang? Pernah berapa banyak kali. Berapa Kalau kali? jatuh, sering. Tapi nggak kapak kalau misalnya jatuh. Enggak. Biasa itu. Kalau kita di sini. Luar biasa saudara-saudara. Ketemu longsor puluhan jumlahnya, jatuh bangun sudah biasa. Dan para tukang ojek kita terus melaju menyelesaikan tugas mereka. Benar-benar pekerja penuh dedikasi yang beda sekali dengan mereka yang pakai dasi dan duduk di kursi tinggi yang mestinya membangun jalan yang dibutuhkan oleh rakyat negeri ini. Turu tak glesake omakake. Kura-kura dalam perahu itu ketika ada banyak sekali ketidakberesan, tapi semua dianggap baik-baik saja. Yang di desa mestinya bisa bertahan dengan biaya hidup rendah, tapi kalau tidak ada pemasukan, sama saja tidak bisa makan. Yang di kota, katanya sih upah jadi buruh dan karyawan itu sudah lumayan. Tapi jangan sampai tahu-tahu terkena PHK karena krisis ekonomi sedang melanda tanah air kita. Kalau sudah begini kan bahaya. Habis lebaran bisa-bisa mengajak sanak dan saudara ke kota. Mestinya bisa langsung bekerja. Karena perekonomian sedang lesu jadi nggak bisa apa-apa. Ayo dong Pak Pemerintah, keluarkan jurus andalannya. Ini bukan tol laut yang katanya jadi program andalan pemerintahan negeri ini. Biar kelihatan luas dan lega, sungai yang jadi urat nadi transportasi ini sudah ada sejak dahulu kala. Perahu-perahunya milik warga setempat. Penumpangnya ya rakyat biasa. Tol laut, jalur sungai memang jadi andalan untuk penyeberangan dan sarana perhubungan di Kalimantan Barat ini. Kelihatannya sih berbahaya. Kenapa para penumpangnya santai-santai saja ya? Gak takut tuh gitu. Udah biasa. Mau kemana gitu? Mau kemana? Oh, seberang pinang. Oh, jualan atau gimana? Atau belajar sendiri tuh? Jualan. Kalau kena ombak itu nggak apa-apa deh. Udah biasa lah. Udah heran lagi. Tuh kan, Allah bisa karena biasa. Biasa menempuh bahaya, biasa naik perahu maksudnya. Sudah tahu kan, Kalimantan Barat memang kaya dengan sungai dan kali. Pontianak sebagai ibu kota provinsi saja dibelah oleh sungai Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia ini. Belum lagi sungai-sungai lain yang banyak sekali jumlahnya. Makanya macam-macam kapal dan perahu banyak digunakan di wilayah ini. Ada yang untuk penyeberangan orang, transportasi barang, sampai angkutan untuk kendaraan darat juga. Soal keamanan dan kenyamanan bagaimana? Itu mah nomor 2. Sama seperti kehidupan rakyat negeri ini di wilayah-wilayah lainnya kali ya. Di mana-mana yang namanya harapan memang belum jadi kenyataan. Jangankan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Urusan transportasi lebaran yang jadi tradisi tahunan saja masih jauh dari harapan. Makanya maklum saja kalau urusan sehari-hari rakyat kecil negeri ini masih banyak yang memprihatinkan. Ibaratnya mah dari dulu sampai sekarang peribahasanya sama saja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit melulu, bersenang-senangnya kapan coba? Benar-benar tidak beres saudara-saudara.
Terima kasih telah menyaksikan Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Semoga yang tidak beres jadi beres, yang beres tambah beres. Sampai jumpa Kamis depan jam 8:30 pagi. Naik rakit ke hulu terus berenang ke tepian memang butuh perjuangan dan tidak selalu menyenangkan. Tapi masih lebih mending daripada jadi kura-kura dalam perahu. Jadi manusia mah masih punya harapan. Jadi kura-kura gimana coba? Jadi kura-kura mah jadi kura-kura aja. Nggak usah pakai berpura-pura nggak tahu segala. Hehehe.